Selamat berjumpa kembali Capsicum Anam Channel. Bagi yang belum, saya ingatkan kembali subscribe, dan itu gratis demi kelangsungan channel kita. Belajar jadi pengirim bagian 2. Like jika Anda suka atas konten ini, share ke media sosial juga, barangkali bermanfaat bagi teman dan kerabat kita semua. Dulu kita pernah mengunggah konten tentang belajar jadi pengirim bagian pertama, namun videonya sangat singkat sehingga perlu penjelasan lebih rinci. Nah, ini bagian kedua. Pertama-tama kita harus bisa mengenali pasar, baik itu pasar lokal atau pasar yang satu daerah dari tempat kita belanja atau kita kulakan. Kemudian pasar antar daerah, antar provinsi, bahkan antar pulau. Kita kenali seperti apa kemampuan daya serap, bahkan sampai ke selera pasar tersebut. Karena dalam bisnis kunci nomor 1 adalah pasar. Apabila kita sudah memiliki pasar, maka mudah kita mencari kebutuhan yang lainnya. Komoditi, modal, skill merupakan urutan berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pasar terlebih dahulu. Agar kita bisa punya pasar, berbagai macam cara bisa kita tempuh. Di sini Capsicum Anam ingin menjelaskan kebiasaan yang kita pakai. Pertama, kita survei pasar agar kita bisa mengenali seperti apa situasi pasar itu, kemampuan daya serapnya. Kemudian sekalian kita mencari mitra kita yang akan menerima, menjualkan barang yang akan kita kirim. Seperti apa kita harus mencari mitra sebagai penerima dan yang akan menjualkan barang kita? Tentu kita harus tahu secara detail bahwa orang itu mempunyai kemampuan jual yang baik, mempunyai kredibilitas yang baik, bisa dipercaya, jujur, amanah. Kemudian dia juga harus mampu menjual barang dalam jumlah yang banyak atau setidaknya sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila kita menghendaki kuota pengiriman yang besar, nah kira-kira mitra kita ini mampu atau tidak, itu perlu kita pelajari lebih detail lagi sehingga kita tidak over kiriman dan kerjasama kita bisa berjalan dengan baik. Mengapa kita harus mencari calon mitra kita sebagai penerima dan yang akan menjualkan barang kita itu ke beberapa pasar? Itu karena kita ingin bisa terjual dengan harga yang tertinggi barang yang kita punya atau komoditi yang kita miliki. Karena pada prinsipnya dalam bisnis kita harus bisa belanja atau mempunyai modal produksi sekecil mungkin, tetapi bisa mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Nah, dengan demikian maka kita harus
mempunyai banyak pasar di beberapa daerah, beberapa provinsi, beberapa pulau, bahkan lintas. Gunanya itu tadi, dalam setiap hari kita harus bisa memantau ada komunikasi yang apik, komunikasi yang baik dengan mitra kita sebagai penerima. Makanya kita harus mempunyai mitra yang jujur, yang amanah. Gunanya salah satunya itu untuk memberikan informasi yang akurat. Setiap hari kita harus memantau pasar A, pasar B, pasar C, dan seterusnya berapa penjualan, sehingga kita bisa menentukan kemana barang hari ini mau kita kirim. Itu yang pertama. Kemudian kita mempersiapkan barang yang akan kita kirim dari mana. Nah, ini termasuk penjelasan lebih lanjut dari video yang dulu pernah kita unggah. Jadi setelah kita punya beberapa daerah yang kita miliki sebagai mitra kita, tempat kita belanja, tempat kita kulakan barangnya, cabai dari berbagai macam jenis cabai itu, kita memilih di mana harga yang paling rendah, yang paling cocok sesuai untuk ukuran hari ini kita belanja. Nah, kemudian kita tentukan, misalnya kita ambil dari satu daerah A katakanlah. Kita pastikan juga bahwa mitra tempat kita belanja itu yang dulu pernah kita sampaikan, pernah kita kupas, orangnya benar-benar juga bisa kita pegang, mempunyai kemampuan baik, cara kerjanya baik, bisa dipercaya, sistem keuangannya juga dia bisa mempunyai manajemen yang baik. Artinya tidak harus selalu kita belanja atau kulakan itu terbentur karena permodalan yang terbatas. Jadi sebagai mitra supplier yang akan menyiapkan barang kita juga harus tahu dengan situasi yang harus kita hadapi pada setiap harinya. Jangan sampai kiriman kita tersendat karena keterbatasan barang dan keuangan yang manajemennya kurang baik. Jadi kiriman kita bisa lancar setiap hari, sehingga usaha kita tetap berjalan dengan lancar. Berbagai macam jenis cabai yang akan kita kirim juga harus bisa kita pahami bahwa dari beberapa daerah tertentu hanya menghasilkan cabai tertentu. Untuk itu kita juga harus menguasai beberapa daerah agar kita bisa mempunyai banyak kiriman berbagai macam jenis dan komoditi yang kita butuhkan. Cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, bahkan bawang merah. Biasanya sering kita gabung dalam pengirimannya. Itu tahap yang kedua, mitra kita sebagai supplier cabai kita. Jadi tidak harus kita punya petani sendiri, kita harus packing sendiri, tidak harus seperti itu sistem kerja kita untuk menjadi pengirim. Karena sering di daerah kita juga suplai cabainya habis. Jadi kita harus menguasai juga di daerah-daerah lain daerah, lain pulau, bahkan kita tetap bisa bekerja karena kita mempunyai mitra sebagai supplier yang banyak di beberapa daerah, provinsi, dan pulau-pulau lain. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi, yang dulu juga pernah kita sampaikan sekilas tentang ekspedisi cabai. Nah, di sini ada dua sistem. Untuk di beberapa daerah, kalau di Jawa Tengah itu ada jasa penyedia ekspedisi. Itu banyak sekali. Kita tidak harus mengirim cabai itu harus penuh satu mobil, karena di situ ada penyedia jasa ekspedisi cabai. Sehingga kita bisa berkirim hanya jumlah 1 kuintal, 2 kuintal, tidak harus penuh satu truk yang
kira-kira biasanya 3, 4 sampai 5 ton untuk ukuran angkutan cabai. Nah, cuma di daerah lain seperti Jawa Tengah, bagian timur ke arah Pati, Blora sana tidak ada ekspedisi yang menjangkau. Kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Barat itu tidak ada ekspedisi cabai. Kita harus berangkat satu truk atau kita mencari gabungan pengirim lain sehingga kita bisa memenuhi satu truk dan tetap bisa berangkat. Nah, disinilah kita perlunya menjalin komunikasi antar sesama pengirim. Dalam hubungan kerjasama ini yang kita butuhkan adalah memenuhi muatan satu truk yang satu tujuan, satu arah. Makanya di sini dalam proses pembelajaran berikutnya nanti juga akan kita kupas bagaimana caranya mengatasi sistem transportasi agar kita tetap bisa berkirim ke seluruh pelosok penjuru di negeri ini. Kemudian setelah kita memahami tentang seluk-beluk transportasi, kita juga harus tahu bahwa kemungkinan pahit yang bisa terjadi di jalan itu harus bisa kita minimalisir, karena pengiriman barang yang kita lakukan ini memang cukup rawan. Cabai ataupun bawang merah dia memang harus membutuhkan ketepatan waktu tempuh dan perlakuan yang baik. Satu misal, tenda mobil yang kita gunakan harus selalu terbuka agar sirkulasi di dalam bak mobil itu ada. Dia tetap dingin dan tidak pengap, tidak panas, tidak rusak barang yang ada di dalam kendaraan ekspedisi kita. Untuk itu kita harus memahami benar kalau kita mampu melakukan pengiriman dalam kuota besar, lebih baik kita pakai mobil sendiri atau rental satu mobil sendiri, kemudian kita mencari teman pengirim lain untuk gabungan dalam satu truk. Namun kalau itu tetap tidak bisa kita lakukan, kita harus bergabung dengan jasa ekspedisi, maka kita pilihlah ekspedisi itu yang benar-benar bisa amanah dengan ketentuan-ketentuan yang biasanya ada di pihak ekspedisi. Bila barang itu rusak, tidak terjadi kecelakaan di jalan, bagaimana sistemnya, itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah manajemen keuangan antara penyedia barang, pengirim, dan penerima. Nah, ini akan kita bahas lebih detail khusus dalam satu tayangan pada video berikutnya. Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalam, sampai berjumpa kembali. Capsicum Anam Channel.